Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, ini merupakan satu fasal. Wa 'alaika bil ihtirazi 'anil najasati kulliha, dan lazimkan atasmu menjaga diri dari berbagai najis-najis seluruhnya. Fa in asabaka minha syai'un, maka apabila mengenaimu dari najis-najis tersebut syai'un, sedikit saja, ma'ar rutubati, disertai dengan kondisi basah, fabadir bi ghuslihi, maka cepat-cepatlah kamu untuk mencucinya. Jaga diri kita, mau badan, mau tempat, mau pakaian kita dari segala macam najis. Umpama kita terkena najis, maka langsung kita cuci, kita basuh, sehingga tidak ada najis bagi badan, pakaian atau tempat kita. Usahakan untuk selalu suci diri kita. Wa idza asabatka janabatun, dan apabila engkau mengalami junub, fabadir bil irtisali, maka buru-burulah untuk mandi fil hali, saat itu juga. Kalau kita mengalami junub apa dengan mimpi atau bergaul, maka usahakan buru-buru hilangkan junub itu dengan cara mandi saat itu juga. Mengapa? Fa innal junuba makrudun an hadratillah, karena sesungguhnya junub itu makrudun, tertolak, an hadratillahi, daripada menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dalam keadaan junub itu jauh dari kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka untuk menghilanginya harus buru-buru kita mandi. Walidzalika, dan untuk itulah haruma alaihil lubthu fil masjidi, haram baginya, bagi orang yang junub, al-lubthu fil masjidi, berdiam diri di masjid. Wa tilawatul qur'ani, dan haram bagi orang junub membaca Quran. Kenapa? Ya karena makrud, tertolak, terusir. Gimana mau masuk masjid rumah Allah, dia lagi keadaan terusir, nggak boleh tuh dia masuk masjid. Bagaimana boleh dibaca Quran? Quran firman Allah. Haram bagi dia membaca Quran dalam keadaan junub, terusir. Maka buru-buru ketika kita junub, saat itu juga mandi, hilangkan junubnya, ya, lalu bersuci lagi. Waqad waroda, dan sungguh telah datang satu hadis, annal malaikata, bahwasanya para malaikat, la tadkhulul baital ladzi fihil junub, tidak memasuki satu rumah yang ada orang junubnya. Taunya setan yang masuk, karena malaikatnya kaget. Wa idza dhahabatil malaikatu, dan apabila malaikatnya pergi, kalau mau masuk rumah kita, ja'ati syayatinu, yang datang setan-setan, min kulli nahiyatin, dari segala penjulunya. Selama junub itu belum dihilangin, ya setan semua itu yang masuk. Malaikat dia mau masuk dulu. Wahdar, dan berhati-hatilah engkau, anta pula, untuk makan, autanama, atau tidur, wa anta junubun, sementara engkau dalam keadaan junub. Fatata'arradu bidzalika li afatin adidatin, sehingga engkau menambahkan dengan sebab itu banyak penyakit. Di antara sumber penyakit, orang makan, minum, tidur dalam keadaan junub, menimbulkan banyak penyakit. Karena dalam keadaan itu dia jauh dari Allah, dari malaikat, sementara banyak kotoran-kotoran yang ada pada dirinya, orang belum dibersihin. Dimakan, ditidur, diminum, ya, dikeluar lagi ke pasar, ya lagi junub, keluar-keluar begitu. Nah, jangan sampai seperti itu, sebab mendatangkan banyak penyakit. Fa'in ajazta 'anil ightisali, seumpama kamu tidak mampu untuk mandi fil hali, saat itu juga, mau dingin atau kondisi-kondisi yang serupa itu, sehingga dia belum mandi, fala ta'juz an ghuslil farji wal wudu'i, janganlah engkau
tidak melakukan an waslil farji, dari membersihkan alat kelaminmu, wal wudu'i, dan wudu. Kalau kita mau mandi kedinginan atau nanti ada kondisi lain, minimal kita bersihkan alat kelamin dan wudu. Itu minimal. Jangan sampai mandi kagak, wudu kagak. Itu junub itu artinya kan jauh, dia sedang dijauhi oleh Allah, oleh para malaikat. Faslun ay hadza faslun wa 'alaika bi tajdidil wudu'i li kulli fariidatin, dan lazimkan atasmu untuk memperbaharui wudu di setiap sholat fardu. Meskipun udah ada wudu, tetap dianjurkan untuk memperbaharuinya lagi. Wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah engkau alla tazala ala taharatin, agar senantiasa bersuci, dalam keadaan suci. Wajaddidil wudu'a, dan perbaharuilah wudu kullama ahdatsa, selama engkau berhadas. Usahain kalau umpama batal wudu lagi, biarpun dalam keadaan nggak mau sholat, batal wudu lagi. Jadi senantiasa suci diri kita. Fa innal wudu'a silahul mu'mini, karena sesungguhnya wudu itu adalah senjata orang yang beriman. Wa mata kana silahu hadiran, dan kapanpun senjata itu ada, lam yatajasaril aduwu ala dunuwi ilaika, musuh itu tidak akan berani mendekat kepadamu. Selama kita megang senjata, nggak ada yang berani dekat, setan nggak berani dekat. Ya, kalau kita udah wudu, masa iya kita ngelihat yang haram-haram, nggak berani. Mata udah suci nih, kita udah wudu, masa iya nyolek yang bukan mahramnya. Nah, itu semuanya terjaga, sebab itu di dalam keadaan suci. Waqad ja'a rajulun ila Syekh Abil Hasan Syadzili radhiyallahu anhu, dan sungguh telah datang seseorang kepada Syekh Abul Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu, yas'aluhu, dia meminta kepada Syekh Abul Hasan ayyu'allimahul kimia'a, untuk mengajarkannya ilmu kimia. Ilmu kimia di sini ilmu yang dapat mensucikan hati, bukan kimia IPA, bukan. Jadi ada calon murid pengen berguru kepada Syekh Abul Hasan buat diajarin caranya biar hati bersih suci itu bagaimana, pengen ngaji bab itu. Fa'amarahu Syekhu, lalu Syekh Abul Hasan Asyadzili memerintahkannya ayyuqima indahu sanatan, untuk tinggal bersamanya setahun. Oh, kamu mau ngaji sama saya? Iya nih guru. Tak dulu, jangan ngaji dulu, sini dulu, tinggal sama saya, nginep selama setahun. Wa syarraqa alaihi, dan Syekh Abul Hasan mensyaratkan kepada calon muridnya itu, belum jadi murid, masih calon, ayyatawaddo'a, untuk berwudu, kullama ahdatsa, selama dia berhadas, wa yusalli raka'ataini, dan dia sholat 2 rakaat setelah wudu. Wa wa'adahu ta'lima ba'da dzalika, dan dia Syekh Abul Hasan menjanjikan untuk mengajarkannya setelah dia melakukan itu. Orang dulu kalau mau ngaji kasih syarat dulu, dia langsung datang langsung diajarin. Kalau kamu mau ngaji sama saya, nginep dulu setahun di sini, yang kamu lakukan wudu selama berhadas. Asal batal wudu lagi, batal wudu lagi. Setelah wudu kamu sholat wudu 2 rakaat, itu aja dulu. Kalau selama 1 tahun ini kamu sukses menjalankan apa yang saya syaratkan, selama hadas wudu, baru kita ngaji bab membersihkan hati. Diuji dulu selama setahun sebelum ngaji. Falamma kamulati sanatu, maka tatkala sempurnalah 1 tahun. Sudah setahun nih dia melakukan rangkaian ujian dari gurunya dengan berwudu setiap kali batal. Zahaba dzalikar rajulu, itu calon murid pergi ila bi'rin, ke sumur, yastaqi min hama'an, yang ia ingin ngambil minum dari sumur itu, ma'an berupa air. Di hari yang mana dijanjikan udah 1 tahun, hari terakhir nih,
oh berarti ntar ngaji nih sebab udah lulus. Dia mau ngambil minum ke satu sumur, faqala addalu mamlu'an zahaban aw fiddatan, tiba-tiba naiklah ember timbaannya mamlu'an dalam keadaan penuh, zahaban aw fiddatan berisi emas dan perak. Selama setahun dia begitu, pas hari terakhir dia mau minum ambil air dari sumur, dia lihat timbaannya bukan air, emas dulu, perak. Ya, tadi pikir bak emas, ini emas lagi, curiga besoknya dapat emas kita. Dilihat nih, diambil embernya ada emas. Kalau kita ini ambil, kita karungin. Fasobbahu fil bi'ri zuhdan fihi, lalu itu calon murid tuang lagi ember tersebut ke sumur zuhdan fihi, karena zuhud di dalamnya. Perintah dari gurunya jelas, dia disuruh wudu, bukan disuruh ngambil emas. Giliran ngerek timbangannya yang keluar emas bukan air, dia dituang lagi. Wajah ila syekhi, lalu itu calon murid datang ke gurunya, fa'akhbarahu, dan menceritakan kisahnya. Kemarin guru, hari terakhir saya menjalani ujian, saya ngambil air di sumur, niat mau minum sekalian wudu dah, tapi yang muncul di ember itu bukan air guru, emas. Memang di sumur ada emas ya, Bang? Ya. Ketika saya pengen ambil, tahunya emas, ya saya buang lagi. Orang disuruhnya wudu bukan ngambil emas. Faqala lahu syekhu, lalu menjawab gurunya Syekh Abdul Hasan Syadzili kepadanya, qad sirtal ana kullaka kimya'a, sungguh sekarang dirimu semuanya sudah bersih. Begitu aja ngajinya udah. Dia pakai buka kitab enggak, udah begitu aja. Wa nasabahu da'iyan ilallahi ta'ala, dan gurunya memberi pangkat sebagai dai, sebagai ulama yang mengajak orang ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Udah pulang dia pakai buka kitab. Itu bagaimana seorang murabbi mendidik murid-muridnya begitu. Ya, bersih hatinya dengan dia menjalankan perintah gurunya, ya, sesuai, lalu Allah berikan kemuliaan-kemuliaan.